Saudara, pencobaan yang berat bakal tiba. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan lepaskan saya. Tuhan pasti melepaskan. Tetapi kalau satu saat Anda dan saya harus menderita dan mengalaminya, saudara, saya belum mengajar kepada saudara, atau saya sudah pernah mengajar beberapa kali, tetapi kurang intensif. Saya tidak menekankan kepada saudara bagaimana menanggulangi cobaan-cobaan yang berat. Maka saya bersalah kepada gembala agung saya, kepada Tuhan dan majikan saya. Jadi saya harus memberitahu, hei anak-anak Tuhan, begini loh caranya, begini loh kekuatanmu dari mana. Ya saudara, di mana-mana di ruang publik kita melihat jalur evakuasi. Istimewa daerah DIY ya, Yogyakarta. Saudara, kalau ada gempa bumi, ada apa lagi ya saudara, maka di semua gedung-gedung juga di Magelang juga ada tulisan jalur evakuasi. Maksudnya lewat situlah jalur yang paling dekat dengan lapangan, atau jalur yang paling dekat dengan tempat penampungan untuk mara bahaya. Ya saudara, dan saya percaya kalau kita sudah faham apa yang Tuhan mau beri kepada kita malam hari ini, maka semua cobaan kecil ataupun berat, kita sanggup menanggungnya. Amin, sanggup menanggungnya. Saudara, dalam hati saya yakin saudara berkata, saya sudah berapa tahun pastor mengalami dan menderita. Ayo sekarang dengar, siapa tahu malam ini Tuhan tergerak hatinya karena melihat saudara begitu antusias, begitu berharap kepada Dia. Saya percaya tidak ada cobaan yang tanpa jalan keluar. Semua cobaan ada jalan keluar. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Kalimat kedua luar biasa. Darah Yesus menumpasnya. Amin. Itu hebat sekali. Perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan minum sebentar harus menjadi jalan keluar, solusi, penyelesaian. Kalau itu pencobaan yang membuat kita hancur, membuat kita untuk jatuh dan runtuh, akan ditumpas. Kalau itu pencobaan yang menguji kita lebih mulia, bagaikan kadar emas 24 karat, bagaikan kadar perak 99 sterling. Saudara, kita memang diuji dengan api, itu emas, itu perak. Tetapi hasil ujiannya akan membuat harganya lebih mahal. Itu sebab para kekasih, ujian yang berat, apapun penyebabnya, untuk maksud apapun, darah Yesus adalah jawabannya. Dan malam hari ini kalau saudara dan saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus, niscaya Tuhan akan memberi kepada kita kemenangan yang ajaib dari sorga. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Saya bersemangat untuk menerimanya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mohon dibuka Alkitab saudara pada 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dengan suara yang banter ya. 1, 2. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Katakan luar biasa. Saya mendapat kemenangan dari darah Yesus. Amin. Saudara, kita melihat awalnya ayat yang ke-7 memberi pertimbangan kepada kita. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, ya, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis.
Jadi kita diminta mempertimbangkan, diminta mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil, apakah di pihak Kristus, apakah di pihak iblis? Saya yakin kalau saya tanya demikian, saudara akan jawab, di pihak Kristus. Saya mau membuat keputusan untuk saya berpihak kepada Kristus. Tuhan bilang, anakku, mbok ya begitu. Kalau kamu ambil keputusan untuk berada di pihakku, aku akan memberkati kamu dan membelain kamu. Kamu tidak akan kena bahaya. Kamu tidak akan kena hal-hal yang negatif dalam hidupmu. Aku selalu menyelamatkan kamu. Amin. Ayo ambil keputusan yang baik. Barang siapa yang berbuat benar, dia sama seperti Kristus dalam kebenaran. Tetapi barang siapa tetap tinggal di dalam dosa, maka dia berasal dari iblis. Saudara, jelas banget ujung-ujungnya, ya. Jelas banget kutubnya. Satu kutubnya Tuhan, satu lagi kutubnya iblis. Saya yakin dengan penjelasan ini kita ambil keputusan. Ini hal penting sekali. Kalau kita belum bisa memilih, kita akan berjalannya ragu dan bimbang, ambigu. Ya, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang berhenti, karena kita nggak tahu mau kemana. Siapa yang kita ikuti? Tujuannya, ujungnya yang kemana? Saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya saya dan Anda memperhatikan, ya. Dalam ayat yang ke-8, karena sudah diarahkan, sudah dijedekkan, ini loh, ayat 8 berasal dari iblis loh. Kamu mau apa tidak? Maka Tuhan memberi solusi. Katakan, Tuhan memberi solusi bila jalan saya keliru. Amin. Jadi saudara mesti tahu siapa dia. Dia bukan cuma memerintah, hei anakku, kamu harus hidup benar ya. Tetapi dialah jalannya. Akulah jalannya. Amin. I am the way. Akulah jalannya. Tuhan ingin supaya saya dan saudara berjalan pada jalan Tuhan. Akulah pintunya. Kalau kamu sudah berjalan, ujungnya ada pintu. Akulah pintunya. Aku iki korine. Nah, jadi masuklah. Jalanmu sudah benar, kamu akan masuk pada ruangan yang benar, pada satu area yang benar. Anakku, pilihlah kehidupan dan jangan memilih kematian. Amin. Kalau saudara memilih kehidupan, maka saudara membutuhkan. Katakan, bila saya memilih kehidupan kekal, saya diberi jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia, saya akan menerima kelepasan dan keselamatan. Amin. Jadi ayat 8 ini indah sekali. Untuk inilah, untuk apa? Untuk orang-orang yang sedang berjalan menuju iblis, berjalan menuju kebinasaan. Untuk inilah, ya, apa dia? Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, cobaan berat tiba, itu tidak bisa ditolak. Itu pasti datang. Tetapi kalau saudara sudah punya rahasia kemenangan, katakan rahasia kemenangan saya, jalan yang dibuka oleh Yesus, luar biasa kemenangannya. Saya mau menjalaninya. Mulai sekarang, saya tidak akan menangis. Saya tidak akan mutung. Saya tidak akan macet. Saya akan maju terus dan berkemenangan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat 3 bagian C, saudara, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Menyatakan apa? Dirinya, yaitu supaya ia
membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi setiap kali saudara berseru kepadanya, dia siap. Karena untuk itulah dia ada. Untuk apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Adakah di rumah saudara, di pekerjaan, anak-anakku yang masih muda dalam studi kalian, di dalam pergaulan kalian, di dalam kakek dan nenek yang sudah sepuh, apakah ada yang membuat hatinya kecil, ketakutan, khawatir? Ya, apakah ada yang merongrong? Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan, saya membaca ayat ini, saya mengerti arahnya kemana, yaitu jalan kelepasan. Engkaulah yang bisa membuat kelepasan. Engkaulah yang bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Itu sebab saudara dan saya harus malam ini, sebelum makan perjamuan kudus, sudah sangat mendekatkan diri, sangat percaya pada kuasa daripada Tuhan. Maka niscaya saudara malam ini pulang dengan jalan penyelesaian yang ajaib dari sorga. Saudara, saya sudah pernah menjelaskan, ya. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu. Inilah teologi pencobaan. Pencobaan itu mempunyai 3 tahapan, 3 hal, 3 poin. Yang pertama, jenisnya. Untuk apa? Jenisnya untuk ujian naik tingkat. Ya, saudara. Kedua adalah penanganannya. Penanganannya apa? Saudara, nanti akan kita lihat, kita harus enjoy saja. Ketika kita mau nangis, ketika kita gregetan, ketika kita mau ngamuk, ketika kita mau ngambek, saudara, maka saudara harus melepaskan itu semua. Saudara harus enjoy dan makin memegang teguh firman Allah. Karena firman yang saudara pegang akan menjadi jalan penyelesaian pada setiap pencobaan. Amin. Kalau saudara ada pada tahap yang demikian, saudara merasakan beratnya, sakitnya, ya saudara, tidak enaknya, tidak nyamannya ketika dicobai, ketika mengalami ujian hidup. Saudara enjoy, maka saudara menghasilkan satu perubahan pada semua yang jelek. Itu maksudnya Tuhan. Anakku, aku mengizinkan ujian ini sama kamu, supaya kamu bisa membuang semua yang jelek. Contoh, ketika seseorang mengalami satu keadaan yang ujian hidup yang berat, saudara, maka dia mau tidak mau, dia akan membatasi dirinya. Saya tidak keluar rumah. Saya tidak main dengan teman-teman saya. Saya tidak akan ke gedung bioskop atau kemana-kemana, ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan ada di gereja, saya akan ada di rumah, saya akan membaca Alkitab, saya akan berdoa dan mengangkat tangan. Loh, mau tidak mau, semua kebiasaan jelek akan dirubah. Kita akan rela. Coba nggak ada ujian, coba tidak ada pencobaan, kita tetap pada kebiasaan jelek tersebut. Walaupun kita makan perjamuan kudus, walaupun kita melayani Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, please mengertilah, kalau kita mengalami pencobaan, kita harus mengubah semua yang tidak nyaman dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan, hamba tidak tahu kenapa hamba ngalamin ini, tapi it's okay Tuhan, hamba mau menyerahkan kepadamu supaya engkau merubah semua keadaan jelek saya. Sehingga dengan cobaan ini, dengan ujian hidup ini, Tuhan, saya melepaskan semua yang jelek. Saya melepaskan semua yang tidak baik. Supaya saya boleh ada di hadirat-Mu dan engkau boleh mencurahkan anugerah-Mu yang luar biasa kepada saya. Nah, Tuhan berkata, hebat sekali. Kau mengerti maksudku. Anakku, kamu bisa mengerti. Aku mengizinkan ini cobaan datang. Dan engkau sadar, engkau bahkan menyerah kepada aku, dan engkau mengubah semua hal yang jelek menjadi baik. Anakku, tidak berlama-lama, cepat aku selesaikan, dan aku akan memberi jalan keluar kepada kamu. Amin.
Jadi saudara, sebenarnya pencobaan bukanlah sesuatu yang harus saudara melarikan diri. Saya menghindar. Nanti di sana saya menghindar, saya dapat lagi. Saudara mau lari kemana, saudara dapat lagi. Itu sebab sebaiknya lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saya sudah memberitahu loh ya, menurut firman. Jadi saya sudah menunjukkan begini loh cara penanganannya. Ya, dan nanti kita akan melihat bahwa pekerjaan darah Yesus, katakan darah Yesus. Darah Yesus luar biasa kuasanya di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, hal yang ketiga, durasinya. Durasinya itu berapa lama? Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan jangan lama-lama kalau kasih pencobaan. Tuhan bilang tergantung kau. Kalau kamu tidak mau juga aku tidak kasih. Kalau kamu berkata, Tuhan, hamba memeluk engkau dan memegang engkau supaya hamba bisa lulus dalam ujian. Anakku, semakin cepat kamu lulus, selesai. Tapi kalau kamu selalu gagal, bertahun-tahun bisa terjadi. Saudara, itu sebab saya tuliskan cepat atau lambat. Ya, durasinya tetap akan dipercepat oleh Tuhan Yesus. Percayalah hal ini. Saudara, orang semakin tua semakin sering mengalami pencobaan. Jadi saya memberitahu kepada saudara, kalau saudara dan saya ingin Tuhan cepatlah selesaikan, saya tidak kuat, maka saudara harus mengubah doanya. Tuhan, saya berserah kepada engkau, karena saya pegang janjimu dalam Lukas 18 ayat 7 dan ayat 8. Lambat atau cepat, engkau pasti mempercepat. Amin. Ayo kita akan baca supaya saudara lega, tidak kecil hati menghadapi semua yang tidak baik dalam hidup ini. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, para kekasih. Siap? 1, 2. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara, kalimat ini jelas sekali ya. Cetol banget. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi saudara, seruan dalam kegerakan doa, seruan doa pribadi saudara, itu penting. Katakan, saya harus berseru kepada Tuhan, karena seruan saya dihargai oleh Tuhan. Ya, itu sebab pakai kesempatan untuk saudara berdoa dalam kegerakan doa ini. Dan di rumah, di pekerjaan, di tengah jalan, saudara, engkau harus ada seruan terus kepada Bapa di sorga. Kalau saudara ada hubungan yang baik dengan Tuhan Allah Roh Kudus, maka Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Amin. Katakan, saya bisa menggerakkan hati Allah agar lebih cepat, tidak diulur-ulur, lebih cepat menjawab saya. Amin. Saudara bisa beri kemuliaan yang baik bagi dia. Bahkan ayat yang ke-8, aku berkata kepada kamu, ia, Tuhan Yesus, akan segera membenarkan mereka. Artinya, begitu saudara berseru kepada dia dengan hati yang tulus kepadanya, saudara, Tuhan mempersingkat waktunya sehingga tidak lama-lama. Kasihan sama kita orang dia, kalau sampai kita harus menderita lama,
menunggu jawaban lama. Dia mempersingkat waktunya. Katakan luar biasa. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya saudara menyadari cobaan ujian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Karena itulah cara Allah meningkatkan posisi saudara di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, katakan Yesus menumpas cobaan. Kenapa saya memetik kata menumpas? Ya, pada tema kita, judul dari khotbah saya. Menumpas itu artinya apa? Habis, dibabat, selesai. Ya saudara, bukan dipadamkan, bukan dikalahkan, tapi ditumpas habis sampai ke akarnya. Saudara yang kekasih, ayat yang kita baca tadi dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8c itu luar biasa. Ya saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ketika murid-murid datang dari perjalanan penginjilan mereka dan kembali kepada guru mereka, dan mereka memberikan laporan, ya, guru, kami melihat kuasa-Mu hebat sekali. Kami menumpangkan tangan dan orang sembuh. Kami mengusir setan dalam nama-Mu dan setan keluar. Guru, kami mendapatkan begitu banyak tanda mujizat. Sebagian bilang, kapan Engkau menyuruh kami lagi? Kami akan melakukan pekerjaan yang besar, guru. Saudara, Tuhan membuka rahasianya. Ya, betul. Apa yang kalian saksikan benar sekali. Karena aku melihat setan terbanting dari langit ke bumi seperti kilat. Seperti apa? Habis terhempas. Hancur terhempas. Apa sebab? Sebab murid-murid memakai nama Yesus. Besarlah hati saudara ketika pencobaan datang. Engkau mempunyai kesaktian di dalam nama Yesus. Kalau saudara menyadari kesaktian saudara, pakai dong. Tidak usah saudara menangis ke sana kemari. Tidak usah saudara laporan. Dan tidak usah saudara meminta belas kasihan orang. Engkau kalau datang kepada Tuhan, maka engkau mendapat belas kasihan Tuhan yang sempurna. Tidak mungkin tidak menjawab, pasti menjawab. Amin. Itu sebab Yesus mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-10 tadi, ayat yang ke-18, tetapi di atas semua kemenangan kalian ada satu hal yang lebih penting, yaitu bahwa nama kalian ada terdaftar di sorga. Saudara yang kekasih, saya tidak gegabah mengatakan bahwa kita semua nama ada di sana. Saya tidak boleh gegabah. Saya tidak boleh menyenangkan hati saudara. Tapi coba kita pribadi harus mengeceknya kepada Tuhan. Ya Tuhan, apakah nama hamba sudah terdaftar di sorga apa tidak? Saudara, seorang yang hatinya tulus kepada Tuhan, seorang yang mau dipakai oleh Tuhan, saudara, bukan dinilai dari berapa hebat mujizat dia lakukan, berapa banyak orang sembuh, berapa banyak setan diusir keluar, saudara, tetapi dilihat dari apa? Dari kesetiaannya, bahwa namanya tetap ada di sorga. Ya, saudara, ini yang harus saudara dan saya pastikan. Jadi saya tidak boleh gegabah mengatakan kita semua namanya sudah di sorga. Saya berharap demikian. Tetapi kalau saya dan saudara hidup dalam dosa, nama kita tidak ada di sana. Nama kita bisa tetap bertahan di sana bila kita hidup dalam kebenaran. Bila Anda dan saya hidup dalam kebenaran, itu pasti nama kita ada di sana. Tapi kalau kita tidak di dalam kebenaran, nama kita sudah tercoret pada saat kita melakukan dosa. Sebab itu anak-anak Tuhan, perhatikan, Tuhan menumpas cobaan itu juga tergantung dari kita orang. Nama kita ada enggak di sana?
Ya, itu penting sekali. Ayat yang kita baca tadi dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya saudara, ini penting sekali untuk saya dan Anda untuk mengetahuinya. Saya mensitir dari Alkitab bahasa Inggris. Terjemahan dari J.B. Williams 1937. Saya belum lahir ya. Hanya sedikit di antara kita yang sudah lahir pada saat itu. Tahun 1937 dituliskan demikian, "This is why the Son of God appeared." Inilah sebabnya Putra Allah menunjukkan dirinya. Untuk apa? To undo the devil's work. Untuk membatalin semua pekerjaan iblis. Jadi saudara mesti tahu, aku mengalami cobaan, aku pegang nama Yesus. Aku pegang namanya, dan aku jaga supaya namaku tetap ada di sorga. Amin, saudara. Kenapa saudara mempunyai keyakinan yang begitu hebat? Nama Tuhan saudara pegang, nama saudara pertahankan. Kenapa saudara begitu yakin? Karena kuasa daripada Yesus itu sudah membatalkan semua pekerjaan iblis. Itu dibatalin dengan nama Yesus. Itu sebab kalau saudara ada apapun, saudara harus berseru, demi nama Yesus aku usir engkau keluar dari hidupku. Demi nama Yesus aku kalahkan engkau. Amin. Saudara mempunyai kuasa. Untuk apa? Untuk di dalam nama Yesus semua pekerjaan iblis dibatalkan. Kata dibatalkan ini hebat sekali. Apapun hebatnya si iblis, sudah persiapan kayak apapun dia, triknya dan tipuannya hebat sekali. Ketika engkau sadar, wah, aku mau kejebak nih, wah, aku mau dikalahkan nih. Tidak, aku akan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, maka semua persiapan dan kekuatan iblis menjadi batal. Amin. Senang apa tidak? Itu sebab saudara harus yakin iman saudara kepada Yesus, ketulusan saudara kepadanya, kesetiaan saudara menghasilkan kemenangan. Engkau tidak boleh kalah dengan pekerjaan iblis. Katakan amin. Iblis masuk dalam rumah-rumah tangga, dalam pribadi anak-anak kita, pada orang tua kita, pada suami atau istri kita. Saudara perhatikan, engkau mempunyai kuasa untuk undo, untuk membatalkan semua pekerjaan iblis. Maka engkau adalah orang yang sakti karena kuasa dari nama Yesus. Itulah sebabnya, this is why the Son of God appeared. Putra Allah menunjukkan dirinya to undo the devil's work, untuk membatalin semua pekerjaan iblis. Katakan, luar biasa. Dalam nama Yesus, saya memiliki kuasa untuk undo, kuasa untuk membatalin pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus, melalui perjamuan kudus malam hari ini, saya dibebaskan dari pekerjaan iblis. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.